Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 2 April 2024 dalam Oktav Paskah. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat Paskah, mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Di masa Paskah yang berbahagia ini, kami mau mendengarkan, merenungkan dan melaksanakan sabda-Mu. Semoga kami dimampukan untuk melakukannya dengan hati terbuka, mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Putra-Mu terkasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 36 sampai 41. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setiamu, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah
setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu. Haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mengenali Kristus yang bangkit. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Ketika itu, Maria Magdalena tidak ikut pulang dengan kedua murid Yesus yang pada pagi harinya mendapati makam Yesus yang kosong. Ia hanya bisa berdiri dekat kubur itu dan menangis. Pemandangan seperti ini tidaklah terlalu aneh. Banyak orang mengatakan secara kejiwaan perempuan lebih perasa dibandingkan dengan kaum pria.
Sambil menangis, Maria melongok lagi ke dalam kubur. Kali ini dia melihat dua malaikat yang berpakaian serba putih, yang seorang duduk di bagian bekas kepala Yesus dibaringkan, dan yang seorang lagi di bagian kakinya. Ada orang menafsirkan formasi ini seperti melambangkan tutup tabut perjanjian dengan dua kerub atau malaikat di atasnya yang menunjukkan bahwa kemuliaan Allah ada di situ. Ibu, mengapa engkau menangis? Demikian malaikat-malaikat itu menanyai Maria. Dengan kesedihan mendalam, Maria bisa saja menyampaikan beribu jawaban, namun sebenarnya keinginannya amat sederhana. Ia ingin merawat, menghormati, dan menguburkan jenazah gurunya secara layak. Sewajarnya pemikiran ini dapat difahami. Tapi ternyata Yesus pun ada di situ. Hanya awalnya Maria tidak mengenalinya. Ia berada dalam kepanikan karena mengira jasad guru yang dikasihinya itu telah hilang. Dan pertanyaan Yesus yang kedua bisa menjadi perenungan kita secara lebih mendalam. Yesus yang semula tidak dikenali itu bertanya secara amat substansial kepada Maria. Siapakah yang engkau cari? Pertanyaan ini seolah mengajak Maria merenungkan secara lebih jelas identitas dia yang dicarinya. Siapa sebenarnya yang ia cari? Dan ketika Yesus memanggil namanya, Maria, saat itulah dia tersadar siapa yang ada di hadapannya itu. Sebelumnya Maria tidak mengenal suaranya, tapi ketika namanya dipanggil, itu seperti sang gembala baik yang memanggil dombanya, dan domba itu mengenal suara gembalanya. Maria seperti harus belajar lagi mengenal Sang Kristus. Pada saat itu juga, ia tidak lagi bisa menahan Yesus dalam kemanusiaannya. Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Karena bukan hanya bangkit, dia juga harus naik kembali kepada Bapanya. Bahkan pada saat inilah Yesus menyatakan, "Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Karena dengan kebangkitan Kristus, kita diterima kembali sebagai anak-anak Allah, menjadi saudara-saudari Kristus. Dan kita yang telah diterima kembali menjadi anak-anaknya ini mempunyai tugas perutusan yang sama, seperti waktu itu Yesus mengutus Maria. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan, membayangkan kesedihan Maria Magdalena di depan makam Yesus yang kosong seperti menyingkap peristiwa-peristiwa duka dalam hidup kita. Kita sering gagal mengenali kehadiran Yesus dalam kepedihan hidup karena terperangkap oleh imajinasi kelam kita sendiri tentang kegagalan ataupun kehampaan kematian. Perjuangan Maria Magdalena untuk menemukan Yesus, walau diawali oleh persepsi yang salah, ternyata diganjar oleh anugerah yang luar biasa karena dialah orang pertama yang melihat Yesus bangkit dan dia pula saksi pertama Kristus
yang dengan mantap mengabarkan, "Aku telah melihat Tuhan." Pertanyaan reflektif bagi kita sekarang adalah, seperti apa pengenalan kita yang semakin dalam tentang Kristus yang bangkit? Apakah kita dapat mengenalinya dalam pergumulan, kesedihan, dan kesesakan hidup kita? Apakah kita tetap membuka telinga hati kita untuk mendengarkan sapaan Yesus yang memanggil nama kita dan mempercayai Dia yang mengaruniakan perubahan hidup seperti yang dikehendakinya? Marilah berdoa. Yesus penebus dan penyelamat kami, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup ini yang tidak selalu mudah. Kami sering panik dan ketakutan dalam kegelapan masalah yang kami hadapi. Kami percaya Engkau selalu menyertai langkah perjalanan hidup kami. Bimbing kami dan biarlah kami mendengarkan suara-Mu yang memanggil kami untuk menunjukkan jalan keluar segala permasalahan yang kami hadapi saat ini. Sebab Engkaulah Tuhan penyelamat kami yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.